Hai guys, aku Yan. Aku akan menceritakan kisah horor yang aku alami sendiri di suatu rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Oke? Di suatu malam, aku ditelepon oleh suster di mana mami dirawat di rumah sakit di situ. Di rumah sakit yang berdiri tahun 1921 oleh segerombolan orang Belanda yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dan bahkan mami pun pernah menjadi kepala suster di rumah sakit itu sekitar tahun 1950-an bersama dengan orang-orang Belanda. Ada suster, ada staf-staf rumah sakitnya juga orang-orang Belanda sebagian besar. Aku ditelepon oleh suster itu untuk menjaga mami karena mami malam itu tiba-tiba mencabut infus, kemudian turun dari ranjang dan berjalan. Padahal dokter mengatakan dia tidak boleh berjalan. Lalu aku sampai di rumah sakit itu sekitar pukul 10 malam. Aku langsung menuju kamar mami dan saat itu mami kondisinya sudah hampir ngantuk. Matanya sudah separuh tertutup, tapi ya masih bisa melihat aku datang. Kemudian aku tanya ke mami, kenapa sih mami kok turun dari ranjang, cabut infus, jalan lagi? Padahal mami kan belum boleh toh oleh dokter untuk turun dari ranjang dan jalan. Mami ini kok aneh-aneh sih? Lantas mami menjawab, aku tadi tuh lihat lampu-lampu di depan ini banyak dan terang banget. Lampu-lampu itu sangat-sangat indah. Aku kepingin melihat dari dekat lampu-lampu itu. Lalu aku tanya, sekarang lampu-lampu itu apakah masih ada, mami? Kata mami, sudah nggak ada sih. Dan aku juga melihat di depan ranjang mami tidak ada lampu-lampu yang mami katakan, hanya ada kamar mandi. Tidak lama kemudian mami pun tertidur pulas. Aku menggeret kursi, aku duduk di sampingnya mami dan aku tidak berani tidur karena aku khawatir mami melakukan hal yang tadi itu, turun dari ranjang berjalan. Jadi aku terus mengawasi mami. Jam 12 malam, sepi sekali. Tiba-tiba ada suara yang lambat laun, tak semakin lama semakin keras dan bersaut-sautan. Suara-suara itu suara jeritan, erangan, rintihan dari pasien-pasien di sekitarnya kamar mami. Di kamar-kamar sebelah-sebelah kayaknya seperti itu. Aduh, sakit, aduh, udah kuat aku, ampun Tuhan, sakit, tolong. Suara-suara itu dari suara laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi. Ada suara bayi yang menjerit, menangis sampai suaranya serak. Dan aku berpikir, kok sampai sebegitunya sih? Memang namanya rumah sakit ya, pasti ada orang sakit di sini. Tapi tidak sebegitulah sampai menjerit-jerit sebegitu. Dan kayaknya seperti suster itu tuh tidak terlalu memperhatikan. Kenapa? Lalu aku mencoba untuk keluar dari kamar
Karena aku penasaran, suara-suara itu dari kamar yang mana sih? Aku mulai keluar dari kamar, celinguk kanan kiri. Tiba-tiba suara itu hilang sama sekali. Tidak ada suara satupun. Aku sampai bingung loh, kemana ini suara? Kok tiba-tiba hilang bersamaan? Kemudian aku masuk kamar lagi, aku duduk di kursi. Tidak lama kemudian, sekitar 10-15 menit kemudian, suara itu keluar lagi. Semakin lama semakin keras. Suara erangan jerita itu kembali lagi. Aduh, aku gak kuat, sakit. Tuhan tolong aku sakit banget, gak kuat. Aduh, tolong. Suara itu sangat mengganggu aku, sehingga aku sama sekali tidak bisa tidur. Awalnya aku diamkan saja suara-suara itu. Aku pikir mau apa lagi ya. Tapi lama-lama aku juga penasaran lagi. Aku keluar kamar. Sebelum aku membuka pintu, aku menoleh ke mamiku, tertidur pulas. Menoleh ke pasien sebelah mamiku, tertidur pulas juga. Sepertinya mereka sama sekali tidak terusik oleh suara-suara itu. Aku keluar kamar, pelan-pelan aku buka pintu kamar. Ternyata ada segerombolan orang, ada sekitar 7 atau 8 orang, menyurung brangkar yang di atasnya ada seorang laki-laki muda yang kondisinya sangat parah. Wajahnya tuh penuh dengan luka-luka, kemudian pakaiannya itu, badannya juga penuh dengan darah. Jadi darah ada di mana-mana. Sudah begitu orang-orang yang menghantar, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu yang nangis gitu ya sambil menghantar brangkar ini, dan bajunya putih semua. Ada juga bercak-bercak darah di baju-baju ibu-ibu itu. Aduh, saya lihat, aduh kasihan amat itu orang, kok sampai sebegitunya. Pasti dia barusan ngalami kecelakaan yang cukup berat kelihatannya. Nah, saya takut juga karena saya ngeri kalau melihat darah-darah seperti itu. Lalu saya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar saya masih mendengar kegaduhan suara-suara mereka yang lambat laun menghilang, tapi agak lama suara itu ada di depan kamar. Sebelum mereka menghilang, ada suara yang mengatakan, stop, saya tunggu Pak Le dulu datang. Lalu masih ada suara tangisan ibu-ibu itu tadi, lama-lama hilang. Oke, saya merasa lega karena suara-suara itu hilang semuanya. Tidak lama kemudian, Mami tiba-tiba tuh bangun dari tidurnya sekitar jam 3 pagi. Membuka matanya pelan-pelan, kemudian dia mengadah ke atas dan dia sepertinya melihat seseorang. Lalu tersenyum dan lengannya diangkat sedikit, kemudian ditaruh kembali lengannya dan tersenyum lagi, kemudian tertidur pulas. Saya yang lihat itu bingung, tuh kenapa juga itu Mami. Sekitar jam 5 pagi, suster rumah sakit itu datang untuk memandikan Mami dan untuk periksa tensi. Saya tanya ke susternya, Sus, tadi malam itu terdengar suara jeritan, erangan
kesakitan dari pasien-pasien itu. Bahkan ada suara umpatan-umpatan kesakitan dari pasien-pasien pria. Apa seperti itu tuh setiap malam? Susternya kaget. Lalu dia jawab, loh, saya ini adalah suster jaga. Jadi mulai tadi malam sampai pagi ini saya ada di sini. Dan saya nggak mendengar sama sekali suara-suara jeritan, erangan atau umpatan atau apapun. Sepi. Hah? Lalu kemudian setelah suster itu memandikan Mami, saya tanya, Sus, tadi dini hari itu ada segerombolan orang datang, kemudian ada brangkar yang digeret begitu, di atas brangkar itu ada seorang pemuda yang kondisinya parah kelihatannya, jadi wajahnya tuh sudah parah gitu ya, luka-luka, kemudian penuh dengan darah, kayaknya seperti barusan kecelakaan yang berat. Apa betul toh, Sus? Sekarang gimana kondisinya si pemuda itu? Susternya bengong. Dia bilang gak ada tuh. Dari tadi, dari kemarin saya gak pernah lihat ada pasien baru masuk. Apalagi dalam kondisi seperti itu yang parah. Kalau toh misalnya ada pasien dalam kondisi yang parah seperti itu, gak mungkin akan lewat sini karena ini adalah ruang rawat inap. Gak mungkin, dia pasti akan masuk ke UGD, dan UGD adalah ruangan yang bangunannya letaknya di sebelah dari gedung ini, jadi gak mungkin akan lewat sini. Setelah saya pikir-pikir, ada betulnya juga suster ini. Setelah suster ini memandikan dan memeriksa tensi dari pasien di sebelah Mami, sebelum dia meninggalkan kamar ini, suster ini bercerita ke aku. Beberapa hari sebelum hari ini, memang ada seorang pemuda yang dalam kondisi parah. Kebetulan saya bertugas di ruang UGD, jadi saya tahu seorang pemuda yang barusan mengalami kecelakaan berat, dia luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Setelah merawati perawatan di UGD, akhirnya dia bisa lumayan agak sembuh, dimasukkan ke ruangan ini, ke kamar ini. Tidak lama kemudian si pemuda itu meninggal karena dia mengalami kecelakaan yang parah. Jadi di luarnya memang kelihatannya sudah tidak, luka-lukanya sudah tidak parah, tapi di dalam tubuhnya itu lukanya itu di dalamnya ini yang parah. Akhirnya pemuda itu meninggal. Oh, saya sampai lemas mendengarkannya. Setelah suster itu pergi, Mami kemudian sarapan pagi. Saya tanya ke Mami, kemarin pagi dini hari, Mami itu kok aneh sih? Tiba-tiba bangun terus ngangkat lengan sedikit, kayak orang mau ditensi, lalu senyum. Memangnya ada yang datang sih, Mami? Siapa sih yang datang? Mami menjawab yang membuat saya semakin bergidik. Mami jawab, loh, kemarin itu kan ada suster Belanda yang tensi Mami. Hah? Suster Belanda? Mana ada suster Belanda sekarang ini? Lalu saya ingat, Mami pernah
berfoto tahun 1950-an bersama dengan seluruh staf rumah sakit ini dan seluruh perawat yang ada di sini. Juga banyak di situ suster-suster Belanda. Kemudian saya cari ya di rumah foto itu dan saya segera kembali ke rumah sakit. Saya tunjukkan ke Mami. Mami, ini loh fotonya Mami dulu waktu kerja di sini. Yang mana yang Mami bilang ada suster Belanda tensi tadi malam itu? Mami dengan tegas menunjuk ini. Ini loh suster Belanda yang kemarin tensi Mami. Saya lihat memang fotonya itu susternya rambutnya putih, suster Belanda, badannya tinggi besar gitu. Terus Mami mengatakan, ini namanya suster Beatrix. Hah? Ternyata mulai pukul 12 malam sampai dengan pukul 3 pagi terjadi peristiwa supranatural di rumah sakit itu, dan sesuatu yang sangat-sangat mencekam. Apakah kalian semua juga pernah merasakan peristiwa semacam yang aku rasakan? Tulis di kolom komentar, ceritakan